Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumman salakha wa lam yughfar lah. Celakalah, hancurlah, merugilah seorang yang Ramadan mendatanginya sampai Ramadan itu pergi meninggalkannya, tetapi dia belum diampuni. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk yang celaka dan merugi. Kita tidak tahu, tapi kita berharap supaya kita keluar dari Ramadan kemarin, atau Ramadan melalui hidup kita kemarin, semoga kita telah bersih, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga bersabda, berbicara tentang bulan Ramadan, kemudian beliau tutup dengan kalimat beliau, waman shamahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan salat di malam harinya, kharaja kayawmi waladathu ummuh, maka dia keluar dari Ramadan bagaikan semasa dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis sahih. Artinya besar sekali janji Allah di Ramadan, hampir sama dengan haji
orang yang pergi haji kemudian pulang dengan haji yang mabrur, rukun, syarat, niat semuanya terpenuhi dengan baik, maka mereka yang pulang haji mendapatkan ampunan bagaikan anak yang dilahirkan oleh ibunya. yakni artinya Allah janjikan orang keluar Ramadan itu bisa bersih semua dosa-dosanya. Dosa yang besar dia tidak lakukan, dosa yang kecil bersih, nol. Tentu ini berita gembira. Ya, mudah-mudahan, kita tidak tahu juga, tapi mudah-mudahan kita berharap itu bukan karena amal kita, Bapak Ibu sekalian, bukan karena salat kita, bukan karena sekedar puasa kita, bukan karena sekedar tilawah Quran kita, bukan sekedar karena sedekah kita. Ya, kita keluar dari Ramadan dijanjikan ampunan. Kemudian di hadis yang berikutnya tadi, keluar dari Ramadan dijanjikan bersih dari dosa-dosa bagaikan seorang anak yang keluar atau yang dilahirkan oleh ibunya, seorang bayi. Ini bukan semata-mata karena puasa, tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, baca Quran, khatam Quran, dan sedekah kita, tidak. Kata Nabi, tidaklah memasukkan kalian ke dalam surga amal-amal kalian, tetapi sesungguhnya adalah karena sayangnya Allah kepada kita, lebih ke situ. Karena luasnya kasih sayang Allah dengan luasnya sayangnya Allah, maka kita dimaafkan. Maka hamba-hambanya yang memasuki Ramadan dan menjalankan dengan baik dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sempurna, karena tidak ada ibadah kita yang sempurna, Pak, Bu. Tidak ada yang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi aw tis'uha aw thumunuha aw subu'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Itu hadis yang menjelaskan bahwa orang itu selesai dari salat, astagfirullah, dia selesai assalamualaikum, itu kata Nabi tidaklah ditulis baginya kecuali nilainya 10 dari 100 atau lebih, 12 dari 100, 13, 14 dari 100, terus 20 dari 100, 25, sampai di hadis itu paling besar 50 dari 100, setengah dari nilai kesempurnaan salat. Bisa lebih baik dari itu, tapi Allahu a'lam. Ya, artinya sholat tarawih kita itu untuk mencapai angka 100 itu sempurna, itu enggak mudah. Begitu juga puasa untuk mencapai nilai yang sempurna, bersih dari lalai, dari sesuatu yang tidak manfaat, dari suatu dosa-dosa ringan, itu enggak mudah. Itu sangat sulit. Dengan kapasitas kemampuan kita seperti ini, lemahnya manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Juga dengan lingkungan kita di luar yang terkadang mata, terkadang bicara dengan teman, dengan A dan B, kadang transaksi yang membuat kita akhirnya tidak bersih puasa kita dalam transaksi, atau kadang pertikaian dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai puasa yang sempurna juga itu bukan yang mudah. Kita bukan seperti Maryam alaihissalam yang ibadah tiap hari di mihrab, di dalam masjid, bersih, benar-benar bersih. Kalau itu Maryam itu bukan nabi, Maryam itu
manusia biasa, tapi bersih sekali karena posisinya di masjid, tidak kemana-mana, tidak bermuamalah dengan manusia sebagaimana kita. Beliau di masjid saja, di belakang masjid, kerjanya zikir saja, zikir tikaf, itu aja. Ya, itu Maryam alaihissalam. Ya, kita kan tidak, kita transaksi, kita janji, kita sana sini. Artinya puasa untuk mencapai 100% itu tidak mudah lah, sekali lagi. Oleh itu sebenarnya yang menghantarkan kita dapat ampunan di dalam hadis-hadis ampunan tadi, baik ampunan secara umum atau ampunan yang khusus yang Nabi sampaikan, kayaumi waladathu ummu, ampunan seperti dia dilahirkan oleh ibunya dulu bersih. Sesungguhnya ampunan itu semata-mata adalah karena luasnya rahmat Allah. Ya, luasnya rahmat Allah bukan kualitas amal kita. Kata seorang syekh, guru kami, guru tadabbur, Syekh Muhammad Ar-Rabi'ah hafizahullah, Muhammad Abdullah Ar-Rabi'ah, beliau menjelaskan Al-Qur'an, Pak, ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa itu? Barang siapa, udah tahu kita semua kan ya, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan sebesar dzarrah. Dzarrah itu asgharu syai'in fil mawjudat, hal yang paling kecil di benda-benda yang pernah ada, itu disebut dzarrah. Biji sawi, kalau ada yang lebih kecil dari biji sawi, maka itulah dzarrah. Makanya dzarrah berubah-ubah artinya. Dulu biji sawi, terus sekarang atom. Pokoknya yang paling kecil, asgharu syai', yang paling kecil dalam mawjudat, dalam sesuatu benda yang ada, itu disebut dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sekecil dzarrah, maka akan dibalas. Beliau mengatakan ini ayat agung. Bagaimana Allah begitu menghargai perbuatan yang si pelakunya nggak menghargai. Si pelakunya nggak menghargai. Siapa di sini yang pernah berbuat sekecil dzarrah? Hah? Siapa yang pernah sedekah sekecil dzarrah? Saya yakin juga nggak ada. Semua lebih dari dzarrah. 500 perak itu lebih dari dzarrah, Pak. 500 perak itu lebih dari dzarrah. 500 besar, 500. Kan dzarrah itu yang paling kecil. Mata uang paling kecil berapa? 0,0000. Itu kalau istilah mau ditafsirin. Kalau dzarrah dikonversi jadi uang atau uang dikonversi jadi dzarrah, 0,000000 berapa itu? Enggak ada kita yang pernah mungkin berbuat sebesar dzarrah, setahu saya sih. Salat itu besar. Lihat bagaimana rahmat Allah, yang dzarrah saja itu dihargai oleh Allah. Itu bukan karena dzarrahnya, karena rahmat Allahnya begitu. Allah sayang sama kita. Itu Allah benar-benar wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi semuanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih besar daripada murkaku, atau lebih dulu. Rahmatku lebih dulu daripada murkaku. Atau kataba ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, yakni Allah pasti menjanjikan akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin jatuh kepada kita dalam bentuk yang besar, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam golongan yang diampuni tadi, dalam golongan yang lahir bagaikan waktu kita baru lahir. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, tapi poin yang keempat. Poin yang keempat adalah masih mengenai hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, walillahi utaqa, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama atau mencatat nama-nama dari hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, bulan Ramadan. Jadi setiap Ramadan, dari malam pertama, kedua, ketiga sampai malam yang terakhir, itu setiap malam kita tahu juga ini hadis ini bahwa Allah setiap malam itu mencatat nama-nama hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Fi kulli lailatin, setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan dari 1 sampai 30. Itu dicatat fulan, 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 fulan. Kalau sudah masuk namanya, masuk dia dari golongan ke dalam golongan yang dicatat namanya Allah akan bebaskan dari neraka, maka dia termasuk yang dijamin oleh Allah ahli surga. Tetapi kita tidak tahu apakah nama kita sudah masuk atau belum. Makanya selalu berdoa di malam-malam bulan Ramadan, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami masuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang dibebaskan dari api neraka. Di antara kita ada Pak yang sudah Ramadan, yang umur 30, mungkin Ramadannya sudah, kalau dari 10 tahun lah ya, udah 20 kali. Kira-kira udah masuk belum nama itu? 20 kali Ramadan. Ada yang umurnya 40, berarti sudah 30 kali. Ada yang umurnya 50, berarti udah 40 kali, udah banyak Pak, 40 kali. Ada yang umurnya 60, udah 50 kali masuk Ramadan. Ada yang umurnya 65, udah berapa itu? 65 berarti 55 kali. Ada yang umurnya 70, udah 60 kali masuk ke dalam bulan Ramadan yang Allah janjikan. Setiap masuk Ramadan Allah janjikan di daftar nama-nama hambanya yang akan dibebaskan dari neraka. Yang tidak tahu udah masuk atau belum, harapannya Allahu Akbar. Tidak ada yang diharapkan oleh muslim yang mengerti kecuali di Ramadan namanya masuk ke dalam list utaqa, list orang-orang yang diampuni oleh Allah, list dalam orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Apalagi sudah 30 kali, 40 kali masuk Ramadan. Itu apa yang kita harapkan? Enggak ada Pak, kecuali kita keluar termasuk utaqa, dibebaskan oleh Allah dari neraka. Adakah cirinya? Ada. Karena di zaman Nabi pun Nabi menyebut sahabat-sahabat yang ahli surga tapi masih hidup. Jadi ada cirinya. Ciri umum tentunya, nggak bisa ciri nama. Kalau dulu di zaman Nabi itu keluar nama Pak, keluar nama. Fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Atau kata Nabi fulan fil jannah, yakni fulan ahli surga, fulan ahli surga, fulan akan masuk surga, fulan di surga, fulan di surga. Ada nama-nama yang disebut oleh Nabi. Masalah surga dan neraka ini kan urusan tauqif, urusan yang harus ada dasar Al-Quran atau hadisnya. Ini nggak bisa tebak-tebakan ini kan. Fulan fil jannah, fulan di surga. Atau Nabi SAW kadang mengatakan, maukah kalian aku perlihatkan ahli surga? Kan gitu kan, fulan. Seperti itu. Jadi di zaman Nabi pun sudah keluar nama-nama yang ahli surga. Seperti Bilal, saya lihat terompamu berada di belakangku. Kemudian seperti Ali, seperti yang 10 yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga, Zubair bin Awam. Dari 4 khalifah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad. 5. Satu lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah kalau tidak salah. 10. Itu yang satu hadis Nabi sebutkan. Itu orangnya masih hidup dan mereka itu ada di atas tanah, itu udah dijamin masuk surga. Masya Allah. Jadi artinya itu yang diberitakan Nabi. Kalau yang secara umum, yang tidak diberitakan namanya, ada sifat umum, itu radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu Allah ridha kepada muhajirin dan ansar. Itu radhiyallahu anhum, itu berita umum bahwa Allah ridha kepada mereka. Berita umumnya muhajirin, ansar itu ahlul jannah. Kalau berita umumnya Allah ridha kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sifat umum. Artinya mereka sudah masuk, tapi dengan sifat umum, tidak sebut nama. Tapi khalas Al-Qur'an sudah turun itu. Atau yang ikut bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu bai'ah Aqabah. Apa itu ayatnya itu? Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang ikut membaiat dalam baiat Aqabah di bawah pohon bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga umum. Ini berita umum bahwa Allah ridha kepada Ahlul Aqabah, kepada orang-orang yang ikut baiat saat itu. Itu cerita baiatnya itu sangat dahsyat, Pak, kalau mendengar. Itu adalah baiat janji perang pakai ihram, Pak. Iya, lagi mau umroh kan? Diambil janji sama Nabi, janji akan melawan orang-orang Quraisy kalau mereka menyerang kita. Mereka menyerang dengan senjata, dengan baju perang, kita dengan ihram. Berjanji setia kita akan melawannya. Nggak ada pedang kecuali pisau-pisau biasa aja. Itu bai'atur ridwan, sebuah janji yang sangat berat untuk diikuti. Makanya ada dua orang yang tidak ikut, merugi. Ya karena takut, posisinya gimana, nggak mungkin perang posisi seperti ini. Tapi kebanyakan dari sahabat saat itu semua ikut. Nah, yang ikut berjanji apapun keadaannya, pokoknya kami akan bantu, kami akan ikut Nabi SAW. Nah, yang ikut berjanji saat itu, laqad radhiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka. Ini berita umum bahwa mereka itu telah Allah ridhai. Juga berita umum bahwa Allah telah ridha, telah mengampuni, telah. Kalau Allah sudah ridha, apalagi Pak, surga. Kalau Allah sudah ridha, neraka dijauhi, udah pasti itu. Ada lagi yaitu perang Badar, ya. Orang yang ikut perang Badar juga sudah, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, dalam hadis qudsi. Silakan orang-orang ahli Badar, kalian lakukan apapun yang kalian kehendaki. Laqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni untuk kalian. Nah, ini bagaimana tuh, Pak? Silakan kerjakan apapun, aku telah ampuni kalian. Bagaimana itu, ya? Artinya bagaimana mereka para ahli Badar? Ahli Badar tuh banyak, bukan 1-2, ratusan. Ya, 300 kurang lebih. Itu jumlahnya banyak. Itu ahlul jannah, berdiri di atas tanah gitu. Artinya apa? Ingin saya sampaikan bahwa Allah sudah menetapkan fulan bebas dari neraka bahkan sebelum wafatnya. Cuman kalau mereka yang tadi saya sebutkan itu ada dalilnya langsung, Pak. Fulan secara umum. Ahli Badar kita tahu, tinggal list nama ahli Badar, penduduk Badar. Kalau yang tadi ahli atau pengikut baiat ridwan, baiat Aqabah, tinggal lihat list namanya, ini pengikut baiat ridwan. Kelihatan. Atau yang disebut namanya oleh Nabi, ini fulan 10. Atau yang disebut lagi oleh Nabi, ini fulan. Atau yang umum, muhajirin ansar, itu udah ada daftarnya kalau kita lihat dari sifat umum. Nah, kalau yang di Ramadan kan tadi janjinya adalah orang yang masuk Ramadan diampuni, atau dia keluar seperti bersihnya dia dari dosa sejak ketika dia lahir dari perut ibunya. Atau tadi yang ketiga adalah dia akan bebas dari api neraka. Bebas api neraka. Cuman
tidak disebut namanya dan tidak disebut kompleknya. Komplek Aries bebas dari ini neraka. Pengurus masjid ini, pengurus yayasan ini, nggak ada ciri itu tidak, atau nama itu tidak keluar. Allah hanya mengatakan, Nabi hanya mengatakan, Allah memiliki nama-nama yang sudah didaftar bahwa dia akan dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Ketetapan Allah Azza wa Jalla ini bagian dari rahmat Allah. Ketetapan Allah kepada seseorang bahwa dia akan dibebaskan dari api neraka, terkadang belum dia menutup umur, sudah Allah tetapkan dia bebas dari neraka. Nah, ini kan berita yang penting untuk kita kejar bagi seorang mukmin yang mau mati. Mukmin mau mati nggak nih? Ya, kita akan mati, Pak. Tinggal mau apa enggak. Ada kisah itu, ada kisah dari Sulaiman bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Beliau bertanya kepada seorang ulama di zamannya, Sulaiman bin Abdul Aziz, dengan seorang ulama di zamannya, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, ya Syekh, ya wahai alim, wahai ulama gitu ya, dipanggil, kemudian ditanya oleh beliau khalifah, seorang raja muslim, tapi baik beliau, Sulaiman bin Abdul Aziz baik. Beliau tanya, wahai Syekh, wahai ulama, limadha nakrahul maut? Kenapa kita ini nggak suka mati? Nggak suka mati. Kalau ngomongin mati, entar aja lah, selalu entar aja. Alasannya masih kurang ibadah, padahal masih kurang ngumpulin duit sebenarnya. Ya, alasannya kurang ibadah terus. Ini sebenarnya bukan itu. Ya, masih kurang, pengen A, pengen B. Selalu gitu, Pak. Kayaknya nggak siap gitu. Ya memang nggak ada yang siap, jangankan kita, Abu Bakar, Umar aja takutan, Umar terutama. Itu riwayat beliau takut, beliau apakah saya masuk dalam munafik atau tidak, itu beliau khawatir, al-khauf, tapi bukan khawatir yang berlebihan ya. Takut bahwa amalnya tidak diterima. Apalagi kita, khauf itu harus ada, kita takut. Nah, termasuk tadi, kalau ini tadi khalifah tadi mengatakan, limadza nakrahul maut? Kenapa kita ini nggak suka sama mati? Terus kata ulama tersebut, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. karena kalian, wahai fulan, wahai raja, wahai khalifah, karena masalahnya kalian itu memakmur, bahasanya bukan memakmurkan, bahasa Indonesianya, karena kalian ammartumud dunya, kalian bermegah-megahan di dunia, membeli semua fasilitas dunia. Yakni kalian bermewah-mewah, semua tahsiniyat, sekunder dunia ini kalian penuhi. Pokoknya yang indah-indah di dunia kalian hadirkan untuk kalian. Amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Tapi akhirat kalian tidak siapkan. Kalau untuk rumah senyaman-nyamannya, tapi untuk akhirat tidak kalian siapkan. Ya, untuk kendaraan senyaman-nyamannya, tapi untuk akhirat tidak kalian siapkan. Makanya akhirnya ya, jadi nggak mau ninggalin yang baru dibangun kan, nggak mau, enak nih rumah cakep, kalau masjid cakep nggak apa-apa Pak, alhamdulillah ini nyaman dan temboknya juga bagus, alhamdulillah. Tapi kalau rumah dimewah-mewahkan, kamar dimewah-mewahkan, mobil dimewah-mewahkan dengan sengaja, ganti sana ganti sini, makin terus dia bangun villa sana, bangun villa sini, resort sana, resort sini, makin begitu, itu makin nggak akan mau meninggalkan dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mukmin, muslim, kita akan mati, meninggal. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa'ahu, man ahabba liqa' Allah, ahabba liqa'ah. Barang siapa yang suka atau siapa yang ingin bertemu Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah, maka Allah juga ingin bertemu dengannya, yakni Allah ridha dengannya. Kalau ingin bertemu dengan Allah, di antaranya adalah hubbul akhirah, mencintai akhirat, mencintai kematian jauh daripada mencintai dunia ini. Ini emang susah Pak, ini teorinya begini. Tapi harus dibangun, nggak bisa nggak, harus dibangun. Kata Nabi, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat kematian. Orang yang paling banyak ingat kematian itu Nabi SAW. Nggak ada yang lebih banyak dari Nabi SAW ingat kematian.
Bukan berarti tidak boleh kita menyusun program di atas muka bumi ini. Jangan salah paham, bukan itu. Ya, mengingat kematian bukan berarti di dunia tuh pesimis, diam, enggak, itu salah paham, enggak begitu. Silakan bekerja, beramal, silakan membangun sebuah peradaban, membangun sebuah komunitas Islam yang baik, tapi bersamaan dengan itu siapkan akhirat, ingatkan akhirat. Bahwa kita semua akan mati. Mau nggak mau kita akan mati menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa itu? Walaqahum nadratan wa surura. Walaqahum innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahum Allahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Jadi orang yang dari sekarang nih, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yang sekarang nih takut tentang akhirat, takut tentang azab, takut neraka, takut hisab. Ini orang-orang yang merasa takut nih. Ya, takut dari apa yang akan kedahsyatan, kengerian hari akhirat, syarruhu mustatira. Ya, yang kengeriannya itu menyelimuti semuanya, disebut dengan al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Telah datangkah kepadamu hari yang ketakutannya itu menyelimuti dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu hari kebangkitan, Pak. Hari kebangkitan isinya cuma ketakutan semua, Pak. Kecuali orang yang beriman. Ya, orang yang menyadari kengerian hari itu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Nanti ketika dibangkitkan, Allah selamatkan dia dari kengerian itu. Karena dia sudah mikirkan kengerian itu dari sekarang. Fawaqahullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa syurura. Allah akan menemuinya atau menjadikan wajahnya nadrah, berseri-seri, wa surura. Allah kasih kebahagiaan di hari yang paling menakutkan. Tapi harus dibangun rasa takut itu dari sekarang. Ya kan? Nah, dengan rasa takut itu kemudian kita beriman, kita beramal, kita takut ini diterima atau tidak, kita terus berikhtiar, kita terus berdoa. Bahkan Ibrahim alaihissalam, ini kebiasaan orang-orang saleh, Pak. Kebiasaan orang-orang saleh, contohnya dari Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ibrahim juga qudwah buat kita. Apa contoh Ibrahim yang paling mulia itu? Di antaranya, ya, beliau banyak contoh mulianya, di antaranya adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ini seorang tabi'in berkata ketika Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim meninggikan apa? Ka'bah ditinggikan. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang dibangun apa? Ka'bah, rumah Allah. Bahkan bumi termulia, terberkah di atas muka bumi. Bahkan tempat yang paling suci, ya, di atas muka bumi. Yang nyuruh Allah. Yang dibangun tempat tersuci, yang dikerjakan pekerjaan baik. Udah sempurna itu. Udah sempurna, dan beliau nabi. 4. Udah sempurna nih syarat-syarat qabul, tapi beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Seorang tabi'in itu nangis baca ayat ini, Masya Allah. Sudahnya Nabi, yang nyuruh juga Allah dan beliau turuti, yang dibangun juga rumah Allah, rumah yang paling mulia. Tapi tetap beliau Rabbana taqabbal minna, masih minta agar dikabulkan amal ibadahnya. Makanya nggak heran kalau kita sering dengar dulu para sahabat setelah Ramadan masih minta, ya Allah taqabbal minna siyam wal qiyam, terima puasa kami dulu, sedekah kami dulu. Itu, Pak, kalau Bapak udah merasakan itu, berarti udah agak bener itunya settingannya. Udah agak bener settingan. Tapi kalau Ramadan, keluar Ramadan, alhamdulillah bisa makan minum lagi, ini settingannya agak salah nih. Ya, orang yang jauh dari Ramadan seneng, itu kayak anak saya itu, mah. Ya, masih kayak anak kecil. Saya tanya anak saya, gimana? Ramadan udah selesai, suka nggak? Alhamdulillah bisa makan minum lagi. Gimana ini? Ya, kalau orang yang utaka, yang udah dapat namanya
Allahu alam, kita semua Allahu alam, tapi kita berharap itu bukan karena amal kita, Pak, tapi karena rahmat Allah. Kalau sudah masuk utaka, maka dia akan bersedih dengan Ramadan, dia akan ngerti keutamaan Ramadan, dia akan ngerti rahmat Allah, kasih sayang Allah di Ramadan. Dia berdoa terus, ya Allah, taqabbal minna siyam wal qiyam, taqabbal minna, terimalah ya Allah. Setelah minta terus diterima selama 6 bulan gitu kan, yang sampai kepada kita kan, terus minta. Setelah itu, setelah minta diterima, setelah 6 bulan berikutnya mereka minta biar bisa masuk lagi, karena mereka memahami. Terus juga kalau kita pernah dengar seandainya, kata sahabat, seandainya Ramadan itu dijadikan sepanjang tahun, itu bagi orang yang ngerti aja itu. Kalau yang nggak ngerti, walaupun udah berpuluh-puluh tahun masuk Ramadan, 20 tahun, 30 tahun, kalau nggak ngerti, dia nggak suka Ramadan itu. Kalau udah masuk Ramadan, Sya'ban tanggal 28, 29, jalan-jalan, kesempatan makan yang banyak. Itu kalau orang-orang yang nggak ngerti Ramadan. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, semua yang kita lakukan di Ramadan, semua adalah taufik dari Allah. Sekarang Ramadan sudah selesai, tinggal minta agar dikabulkan semua amal yang kita lakukan di Ramadan, agar menjadi sebab pengampunan kita. Terus udah selesai, pintu langit sudah ditutup, pintu neraka sudah dibuka, pintu surga sudah ditutup lagi, syaitan sudah dilepas. Berarti rahmat, pertolongan, taufik ibadah di bulan Ramadan tidak sebesar taufik ibadah di selain Ramadan. Sekarang di Syawal tidak sebesar seperti di Ramadan. Oleh itu, karena taufik itu sudah, bahasanya maaf, sudah dikurangi oleh Allah. Real, Pak, udah dikurangi, Pak. Sekarang siapa yang ini udah 10 Syawal, siapa yang udah 10 juz? Sedikit yang udah 10 juz. Sekarang udah 10 Syawal, siapa yang dari malam Id sampai semalam sholat 11 rakaatnya masih stabil? Sekarang udah 10 Syawal apa 11 Syawal, gak tahu. Saya aja belum, Syawal baru berapa hari. Siapa yang Syawalnya ada yang udah, mungkin saya belum sempurna. Gak gampang, Pak, kalau. Jadi taufik yang Allah berikan ibadah di bulan Ramadan kemarin itu sudah selesai lah. Makanya orang yang ngerti itu, ya Allah, udah selesai. Kalau udah selesai, berarti ini kita tinggal minta tolong nih. Dari Syawal sampai Sya'ban, minta tolong agar taufik itu diberikan oleh Allah kepada kita. Allahumma a'inni 'alas siyam, bantu kami untuk puasa siang, bantu kami untuk tetap qiyamul lail, bantu kami untuk tetap baca Quran. Minta aja, Pak, nggak bisa enggak. Toh yang minta saja belum tentu diijabah. Allah berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Barang siapa yang ingin istiqamah terus seperti Ramadan, atau istiqomah terus dalam satu amal, pengen dia, udah niat nih, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, udah niat aja, tidak bisa tercapai kecuali Allah izinkan. Itu udah niat, Pak. Mau qiyamul lail, ketiduran. Mau puasa sunnah, digangguin, ada makanan enak, macam-macam, Pak, nggak gampang. Jadi niat sudah saja, niat saja sudah, belum tentu Allah berikan taufik untuk amal itu tercapai, apalagi tidak niat. Oleh itu minta tolonglah kepada Allah. Pelajaran kita hari ini, minta tolonglah kepada Allah. Bahkan lebih banyak minta tolong kepada Allah agar di dalam bulan Syawal sampai Sya'ban ini Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meminta kepada Allah agar kita termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka sebelum kita wafat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.